Sakit saraf kejepit, Hotman Paris mundur jadi pengacara Febri. Guys, belum genap seminggu jadi pengacara Febri Adriansyah, Hotman Paris tiba-tiba memutuskan mundur dari kasus ini. Hotman bilang dia mundur karena takut kondisi kesehatannya makin parah. Dia mengaku sudah memberitahu Febri sejak 2 hari lalu, tapi pengacara Hotman Paris yang selalu gini dulu ya. Sekarang ininya agak lemah sekarang karena sudah diajar sama netizen ya. Pertanyaan saya ya, ketika Mei Juni udah kena saraf kejepit, kenapa menerima jadi pengacaranya Febri Adriansyah Janpitsus, mantan Janpitsus. Nah sekarang ketika dihajar diumbarlah kena saraf kejepit, mau ke Singapura ya, minta doa, entah nanti di rawat inap atau enggak gitu ya. Ya karena pengacara ini selalu membawa nama Pak Prabowo Subianto ya, hampir selalu membanggakan punya relasi hubungan sama keluarga Prabowo Subianto itu 25 tahun ya, selalu dibawa Pak. Ya mungkin dia pakai taktik seperti Pak Prabowo dulu itu. Pak Prabowo dulu kan ketika peristiwa 98 terjadi kan pergi ke Jordania ya. Terus ini mungkin trik yang sama ya, ketika dihajar di negara kita ya, pengacara ini ya menenangkan diri ke Singapura ya. Ya mungkin benar itu si pengacara ini lagi kena saraf kejepit, ya mudah-mudahan cepat sembuh lah ya. Mungkin itu dengan cara itulah pengacara ini menenangkan diri ke Singapura gitu. Padahal banyak kok yang pijet krek itu bisa kok menyembuhkan saraf kejepit kok. Ya mungkin takutlah, namanya orang kaya gitu ya, pakai jasa orang-orang lokal gitu, mungkin nehi atau NACIS gitu ya. Aduh, terserah lah ya, orang yang berduit gitu ya. Menteri Lingkungan Hidup yang sekaligus adalah Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Kok nggak pakai kaos buruh? Oh, iya. Kapan terakhir di penjara? Bolak-balik masuk penjara. Sekarang jadi menteri. Waduh. Wajahku kempling ya. Paripurna perfect ya. Ya wes gak apa-apa ya. Ini ya, saya menemukan video ini ya, presiden ya itu ya. Gini sayangku, cintaku yang punya video ini ya. Ibarat kata kita tuh lagi menonton sinetron di TV itu loh, yang membuat kita tuh ikutan emosi, ikutan greget kayak bikin jengkel kita. Jangan seperti itu sayangku. Kita bahasnya slow, cooling down, berpikir waras gitu ya. Ya, kalau ada video seperti ini atau statement Pak Presiden tentang Menteri Lingkungan Hidup yang bolak-balik masuk penjara akhirnya menjadi menteri, ya kita tepuk tangan. Hore, hore. Pak Menteri mantan napi. Hole, hole, akhirnya diangkat jadi menteri sama Pak Presiden gitu. Nggak usah terbawa suasana bikin kita jengkel, emosi. Jangan sayang, jangan. Nanti kita jadi darah tinggi ya. Nanti menguras emosi kita, tubuh kita jadi tidak waras. Oke? Alat scan ya, 9.000. Kira-kira nak saat di-scan harganya berapa ya? Yuk lihat reaksi Casey ketika saya sayang. Halo sayangku.
Lah napa to Mama De kangen pun ra entuk. Ora. Sayang sik to ya. Mama De sayang. Wegah. Lah napa Mama De kan kangen rindu berat. Gila nih. Sayang sik kene lho. Wegah. Ada pas ini lihat to Mama. Apa? Iya kok kakak persis so. Lah emang kakakmu piye? Yo padha ngono. Lah kan berarti sayang mbak adikne. Lah iki Mama De kan sayang mbak keponakane. Gila. Lah kok ngilani napa? Kene sayang sik. Ih. Cokot wes nara sayang. Mau. Cokot sing ginuk-ginuk ki. Mau. Cepat sayang sik to. Sayang sik to. Wegah. Lah napa to? Kemayu deh. Wegah. Pas itu Mama De apa sing penting apa sih? Waras. Iya mama. Saya dapat laporan sekarang sudah banyak petani yang libur ke luar negeri. Nggak apa-apa, libur boleh. Kapan lagi petani libur ke luar negeri? Petani sing ndi, Pak? Petani sing ndi tek ngantek sobo luar negeri petani sing ndi kok. Yang petani niki lho ya ibar panen ngono kuwi. Iki dihubungno nang kanggo tandur neh ngarepe rasa wong kok sing rasane luar negeri ngarang cerita gue sing masuk akal ngono lho kok. Aku menemukan video seperti ini. Terus aku tak nyanyi sedikit gitu. Waktu aku lagi tinggi, hilang akal sehatku, terus memikirkan Pak Prabowo. Berkali-kali aku mikir kata-kata Pak Prabowo. Aku jadi ikut lantur. Ya wes gini Mas Bro. Kalau yang ngomong ki entah kategori munda akale atau hilang akale gitu. Ya udah kita imbangi aja gitu. Ini buat para petani tinggal bilang iya Pak. Saya petani cabe atau petani padi atau petani sayuran atau petani tembakau, iya Pak, udah jalan-jalan ke Eropa gitu, ke Swiss, ke Inggris ya, ke Belanda, sama ya Inggris dan Belanda ya, ke manalah Venezuela atau ke Paris, ke Perancis gitu lah. Pokoknya judulnya ABS, asal Bapak seneng gitu ya. Dan katanya kalau membuat orang tua bahagia seneng gitu ya kita dapat pahala ya gitu ya. Jadi para petani jangan pada esmoni ya. Cooling down aja, oke? Nikita Mirzani tiada henti berurusan dengan masalah hukum. Pengusaha yang dijuluki Crazy Rich Malang, Sandi Purnamasari, melaporkan Nikita Mirzani ke Badan Reserse Kriminal atau Barreskrim Polri terkait pencemaran nama baik melalui akun media sosial. Rabu 7 September 2022, Humas Mabes Polri menyampaikan keterangan terkait laporan Sandi Purnamasari itu. Diketahui bahwa pemilik akun Instagram @nikitamirzani Mawardi _172 beberapa kali memposting berita yang mengandung pencemaran nama baik terhadap korban GWP dan ST selama periode 11 sampai dengan 26 Maret 2022. Sandi melaporkan Nikita Mirzani ke Mabes Polri pada 31 Maret tahun 2022 lalu. Dalam laporannya, Sandi menyebutkan jika sepanjang periode 11 hingga 26 Maret pemilik akun @Nikita Mirzani Mawardi 172 telah memposting yang mengandung pencemaran nama baik terhadap Sandi Purnamasari dan Gilang Widya. Sumpah serius, ini aku baru. Habis ini saya putarkan anak pejabat pekok ya. Begitu juga saya dulu pernah mengalami ketika jadi anak orang kaya gitu, anak juragan tanah gitu. Pemikirannya juga pekok seperti anak pejabat ini ya. Silahkan dilihat.
Anak pejabat yang tengil ini urat malunya udah putus cuy. Jadi cewek ini bernama Dea Aranoya, anak dari pejabat sekda di daerah Gayo Lues Aceh. Nah dia ini lagi viral karena pas warga Gayo Lues lagi kena banjir dan longsor, dia malah posting foto dengan tulisan Menghabiskan uang papa kak, menyala. terus nggak sampai situ aja cuy. Dia juga spill screenshot grup WhatsApp keluarganya, mulai dari mau dibeli mobil baru sama papinya, sampai jalan-jalan ke Eropa dengan caption Papa kerja anak istri di Eropa. Terus dia juga pamer papinya di rumah menimbun BBM sampai 15 jerigen. Padahal di daerah sana BBM ini lagi langka cuy. Sebenarnya sebelum ini rame, para netizen sudah menegur dia. Tapi teguran itu malah dibalas dengan foto tengilnya disertai caption. Emang mantep, mau diadu dari segi apapun gua nggak gentar. Tapi ketika kasus ini viral, dia malah kena mental dan semua media sosialnya langsung hilang cuy. Terus gara-gara ulahnya ini, papinya yang menjabat sebagai sekda akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya. Melalui surat ini, saya menyampaikan pengunduran diri dari jabatan yang saya emban terhitung sejak tanggal 23 Juli 2026. Yang lagi viral sekarang tragis, seorang gadis cantik dibegal oleh ayah kandungnya sendiri, kepala yang masih terbungkus helm ditebas hingga terpental beberapa meter dari tubuhnya. Astagfirullahaladzim. Ini tuh sebuah karma yang langsung dibayar tunai oleh si pelaku tersebut. Ceritanya, anak si pelaku ini pulang kerja tapi dia nggak langsung pulang ke rumah. Dia mampir dulu ke rumah pacarnya dan memakai helm punya pacar serta motor yang pacarnya punya itu. Jadi tukeran gitu. Motor si perempuan dipakai pacarnya, motor pacarnya dipakai si perempuan tersebut. Dan kepalanya dibungkus sama helm full face. Jadinya si pelaku itu nggak melihat bahwa itu anaknya sendiri gitu, langsung tuh ditebas dan kepalanya menggelinding sejauh 2 meter dari jarak tubuh si korban. Setelah si pelaku pulang, rencananya si pelaku ini tuh mau membagikan hasil begal tersebut. Hasil pembegalan itu mau dibagikan dengan teman-temannya. Dibukakanlah itu si tasnya, penghasilan apa aja yang didapat dari hasil membegal anak tersebut. Ternyata pas membuka tas si korban, si pelaku itu kaget. Di dalam dompetnya itu ada foto anaknya sewaktu masih kecil. Nah dari situ si pelaku langsung balik lagi ke tempat kejadian. Dan ternyata si korban sudah dibungkus kain kapan dan dikelilingi oleh garis polisi. Pas diteliti oleh si pelaku, ternyata si korban itu anak kandungnya sendiri. Nangislah histeris tuh si pelaku ya, ayah kandungnya itu nangis histeris, merasa menyesal karena sudah menghabisin anak kandungnya sendiri. Dan dari situ langsung polisi itu langsung membawa pelaku tersebut ke kantor polisi dan menginterogasi kejadian-kejadiannya. Nah dari sini Bapak itu harusnya ya. Oke, kalau saya mau menyebutnya ini karma instan ya, karma yang cepat gitu ya. Ada juga karma yang jangka panjang, itu lebih menyiksa mungkin seperti itu ya, karena saya sudah mengalami apa yang diperbuat orang tua saya dulu itu turun ke saya gitu. Jadi hati-hati buat kalian ya. Mulailah berbenah diri. Ingat, saya di sini bukan orang sudah baik, orang sudah sempurna juga belum. Ya, kalian mulailah berbenah diri. Kalau bukan untuk diri kalian, untuk anak cucu kalian. Ya, sampai di sini paham? Dan Bapak tahu kita punya outlet 73 klub, pegawai kita udah ratusan ribu. Ya. Jadi itu siap. Waktu kemarin pun, waktu pemilu kemarin semua saya kumpulin di Atlas Bali harus milih Prabowo. Ya. 73 Pak, dan kita baru buka di Bangkok Pak. Yang di Bangkok Atlas Super Club, kalau yang di Kuala Lumpur Mimi, ya. Karena Atlas kita yang di Bali itu kan terbesar di dunia Pak. Ya. Rekaman lama pengacara Hotman Paris sekarang keluar ya. Saya juga sudah sering bilang ya, intinya lebih dari 2 kali berarti kan ya sering gitu. Nanti ya
orang yang selalu menempel sama Pak Prabowo ya, atau yang kemarin mendukung Bani 58, influencer besar akan tumbang dengan sendirinya ya. Jadi waspadalah bagi influencer besar ya, khususnya kemarin yang dapat dana gede dari Pilpres kemarin ya. Hotman Paris kemarin dihajar ketika menjadi pengacara Janpetsus Febri Ardiansyah ya. Berita terbaru diduga keponakan Hotman Paris terjun bebas dari apartemen ya karena mendapat tekanan intimidasi ya. Nggak tahu nanti ini kedepannya itu akan dihajar lagi ya, dengan ya nanti kita lihat kemunculan berita-berita selanjutnya ya. Ya mungkin ini sudah wancinya kalau ada istilah Jawa ya, wancinya atau emasanya dia hancur atau apa ya, hancur ya. Malam ini kami telah melakukan pencabutan laporan terhadap Bapak Hotman Paris Hutapea. PWI telah melakukan suatu perdamaian ya, yang tadi pagi dilakukan di suatu tempat di Jakarta. Sudah melihat video di awal, PWI Persatuan Wartawan Indonesia sudah mencabut tuntutan terhadap pengacara Hotman Paris yang suka gini. Siapa yang nggak kenal Hotman Paris, pamer kemewahan, asprinya kiu gitu ya, lagi tersandung masalah ketika membela Febri Ardiansyah mantan Janpetsus. Nah, ada berita lagi, keponakannya lompat dari apartemen karena ya kabarnya sih dapat intimidasi ya, karena bayarannya gede apalah itu, namanya siapa tak cari. Terus ada lagi kasus masalah terbarunya, pengacara ini berobat ke Singapura karena saraf kejepit. Nah, dan ada yang meramalkan, nggak meramalkan atau melihat dengan mata batinnya ya. Saya tuh sebenarnya bisa kalau mau buka, kalau enggak, saya tuh orangnya kayak gitu. Kalau di pasar saya nggak mau ya, ilmu kebatinan ya. Ini bukan saya yang meramalkan, tapi ada seseorang yang melihat, bukan meramal, melihat dengan mata batinnya kalau ya pengacara ini dalam video si orang tersebut ya melihat pengacara itu ya patok 2, tengahnya taburan bunga mawar ya. Bawa alam aja, kalau saya mau bilang ya nanti lihat aja kelanjutan cerita pengacara gini. Dan ingat, saya di sini tidak ingin mencampuri urusan orang gitu, tapi pelajaran buat kita, termasuk kalian dan saya ya. Ya kalian bisa nilai sendiri si pengacara Hotman Paris itu seperti apa ketika masa jaya-jayanya ya. Kalau saya mau bilang ya, ini istilah Jawa, wancinya Hotman Paris. Artinya apa? Masanya Hotman Paris sudah ya, yang tadinya di ya